Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Aryani. Saya dari kelas 4D dengan MPM 24752116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Power Apps, definisi, fungsi, dan cara kerja Power Apps ini. Jadi yang pertama itu definisinya. Teman-teman pasti pernah mendengar Microsoft. Jadi Power Apps ini adalah layanan berbasis cloud dari Microsoft yang memungkinkan penggunaan membuat aplikasi sendiri untuk kebutuhan bisnis seperti aplikasi data, stok barang, data karyawan ya teman-teman, dan laporan keuangan. Teman-teman nih, aplikasi ini sangat mudah digunakan untuk pengguna pemula karena dia tuh teman-teman ya, dia tuh udah secara instan, anti ribet dan mudah tanpa kemampuan coding teman-teman. Jadi teman-teman nih yang masih pemula dalam penggunaan aplikasi sangat amat disarankan menggunakan aplikasi Power Apps ini. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi ini. Beberapa fungsi Power Apps antara lain itu yang pertama, membuat aplikasi bisnis dengan cepat dan menghubungkan data dari berbagai sumber seperti Excel atau database. Dan yang ketiga, mempermudah pengolahan data perusahaan. Dan keempat, membantu proses kerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara mendalam tentang aplikasi Power Apps ini. Yang pertama, yang pengguna pemula yang harus dilakukan memiliki akun Microsoft. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nih belum memiliki akun Microsoft, teman-teman tuh bisa daftar dulu di Microsoft ya teman-teman. Buat akun dulu. Karena di sini saya sudah memiliki akun, saya bisa langsung masuk. Nah, ini ada akun saya, NPM saya. Dan ini kita di sini memasukkan kata sandi. Karena di sini saya sudah menyimpan kata sandi, jadi di sini langsung ada kata sandi otomatis. Dan ini ada tampilan kalau teman-teman sudah berhasil login ya teman-teman ya. Teman-teman tuh akan ditampilkan menu paling utama, yaitu menu beranda. Nah, di fitur beranda ini adalah halaman utama di Power Apps. Itu di sini pengguna dapat melihat ringkasan aplikasi yang sudah dibuat ya teman-teman, atau aktivitas terbaru dan rekomendasi fitur yang dapat digunakan. Lalu di sini ada fitur bot ya teman-teman. Nah, di sini fitur bot ini digunakan untuk membuat aplikasi baru. Pengguna dapat membuat aplikasi dari data Excel, database ya, dan dari SharePoint nih. Teman-teman bisa bikin desain juga. Ya, seperti ini, mulai dari desain, tampilan dan formulir, halaman kosong dengan navigasi dan bilah sisi. Ada bot dari kosong dan berbagi layar, desain bagi layar ya teman-teman. Dan selanjutnya selain itu ada fitur pelajari. Nah, fitur pelajari ini menampilkan video dan pembelajaran atau modul yang bisa teman-teman buka dan teman-teman lihat. Di dalam modul dan video ini teman-teman itu ada pembelajaran tentang penggunaan aplikasi Microsoft Power Apps ini. Ya, jadi yang mempermudah teman-teman nih sebagai pengguna pemula ya. Jadi teman-teman bisa lebih paham. Selanjutnya setelah fitur pelajari, di sini tuh ada fitur aplikasi teman-teman, dan menu aplikasi ini menampilkan daftar aplikasi yang telah pengguna buat. Bisa untuk membuka aplikasi dan mengedit aplikasi, dan membagikan aplikasi ini ke orang lain. Nah,
karena di sini saya belum ada aplikasi yang belum dibuat, jadi saya belum bisa membuka aplikasinya. Selanjutnya, setelah fitur aplikasi, di sini tuh ada fitur pusat AI. Nah, teman-teman seperti teman udah tahu, fitur AI atau pusat ini adalah fitur yang menggunakan kecerdasan buatan ya, yang bisa membantu teman-teman tuh menganalisa data. Nah, di sini teman-teman bisa untuk menggunakan fitur perintah bawaan atau buat perintah kostum sendiri, dan ada mode AI ya teman-teman, dan pantau aktivitas untuk analisis data atau otomatisasi proses nih teman-teman. Lalu di sini ada fitur tabel. Untuk fitur tabel ini digunakan untuk mengolah data yang akan dipakai dalam aplikasi. Teman-teman bisa mulai dengan tabel kosong atau buat dengan file Excel ya teman-teman. Dan di sini juga bisa untuk membuat tabel. Mengedit tabel, dan bisa untuk menyimpan data aplikasi teman-teman. Lalu setelah ada fitur tabel, di sini ada fitur alur teman-teman. Nah, untuk fitur alur ini, menu alur ini digunakan untuk membuat otomatisasi proses kerja. Sebentar teman-teman, sedikit loading. Dan di fitur alur ini teman-teman bisa untuk mengirim email otomatis, memindahkan data otomatis, dan ada notifikasi data terbaru. Nah, di sini teman-teman, karena saya belum memiliki alur terbaru ya teman-teman, atau data terbaru, jadi di sini belum muncul. Lalu setelah ada fitur alur, di sini ada fitur solusi teman-teman. Ya, jadi fitur solusi ini digunakan untuk mengelola kumpulan aplikasi data dalam satu proyek sehingga lebih terreorganisir teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.